Masih membahas terkait fardu-fardunya puasa. Telah disampaikan bahwa fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat ya. Nah ini telah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Watsani yang kedua, fardu-fardu puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Kali ini ya diperjelas menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum. Anil akli wasyurbi. Wa in qalal maqulu wal masyrubu inda ta'ammudi. Walaupun yang dimakan itu atau yang diminum itu ya kadarnya sedikit. Catatan dalam keadaan sengaja atau dilakukan secara sengaja, maka ini membatalkan puasa. Kemudian fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Nah, seandainya ini orang makan atau minum ya di siang hari ketika berpuasa ternyata dalam keadaan lupa au jahilan atau ia tidak mengetahui hukumnya, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Nah, ini ada redaksi berikutnya, in kana qariba ahdin bil islami. Ini orang ceritanya baru masuk Islam. Ya, baru seminggu ia masuk Islam, yang sebelumnya dia non muslim, kemudian mengikuti puasa. Ternyata ini orang belum tahu penjelasan atau syariat Islam secara keseluruhan. Nah, kalau nggak tahu hukumnya maka nggak ada masalah. Kemudian au nasya'a ba'idan anil ulama, atau ini orang hidupnya jauh dari ulama. Ya, ini orang hidupnya jauh dari ustadz, jauh dari guru-guru ya, kemudian jauh dari para ulama yang menjelaskan tentang keislaman, maka tidak ada masalah. Maka wajar ia jahil gitu ya. Maka wajar orang tersebut tidak tahu hukumnya. Wa illa aftara. Nah, kalau tidak demikian ya, lupa dan belum tahu itu, maka hukum puasanya batal. Aftara, maka ia batal puasanya. Kalau tidak lupa, kemudian ini orang tahu hukumnya kalau makan itu bisa menyebabkan batal puasa, tapi orang tersebut melakukannya di siang hari, ia makan, ia minum dengan seenaknya, maka puasanya batal. Bahkan bukan hanya sekedar batal ya, ini orang yang tahu hukum itu bisa menyebabkan dosa juga. Begitu. Nah, kemudian wasal itu yang ketiga, al-jima'u amidan. Nah, ini orang ya jima atau hubungan badan suami istri yang sah tentunya ya, amidan, dengan sengaja di siang hari. Nah, ini bisa menyebabkan batalnya puasa. Wa amal jima'u nasiyan. Nah, jika seandainya jimanya itu dalam keadaan lupa, ini suami istri melakukan jima ya, lupa kalau hari itu tuh puasa, maka hukumnya faka'akli nasiyan, seperti makan lupa, seperti makan dalam keadaan lupa. Yang namanya lupa kan ya, ceritanya ini orang puasa di siang hari, nggak sengaja makan, lupa kalau hari itu tuh puasa. Ia makan sepiring, nambah lagi 2 piring, 3 piring. Ya, seandainya ia makan 5 porsi ya, 5 piring, catatan lupa ya nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja gitu ya, walaupun sedikit, 1 butir nasi ia makan sengaja, maka puasanya batal. Nah, berikutnya warabi'u yang keempat, ta'amudul qai'i, sengaja muntah. Nah, ini orang ya gak ada kerjaan, masukin telunjuknya ke mulut, di di rogrok ya, apa itu bahasanya tuh. Ini orang memasukkan telunjuknya ke tenggorokan sehingga menyebabkan muntah dengan sengaja tadi, maka puasanya batal. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Nah, jika seandainya muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal. Ini misalnya ada seseorang, ini perempuan dalam keadaan hamil, tapi ini perempuan tetap melaksanakan puasa. Tiba-tiba di pagi hari muntah gitu ya, bawaannya kan muntah, atau ini wanita sedang morning sick, muntah lagi. Nah, kalau bahasa umumnya ngidam gitu ya, nggak sengaja muntahnya. Kemudian cara penyelesaiannya, cara membersihkannya benar, itu tidak batal puasanya. Jadi kalau muntah ya, ada ulama yang menjelaskan ketika seseorang nggak sengaja muntah, kan yang namanya muntah isi perut
naik ke tenggorokan, kemudian ke mulut, lalu kan dikeluarkan. Nah, cara membersihkannya itu harus benar-benar betul gitu ya. Nah, ketika seseorang setelah muntah nggak sengaja tadi, kemudian ini orang alangkah baiknya kumur-kumur. Nah, setelah kumur-kumur, ya bersihkan, dipastikan bahwa di mulutnya bersih, ya, nggak ada sisa muntahan, kemudian nggak ada sisa air yang bekas kumur-kumur, maka ini puasanya bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah muntahnya, walaupun nggak sengaja nih ya, ini orang muntahnya nggak sengaja, kemudian cara membersihkannya nggak tuntas, nggak benar, ya, maaf, setelah muntah tapi masih terasa nih ada asin-asinnya, ada ya rasa gimana gitu ya, yang namanya isi perut kan rasanya kurang enak. Nah, kemudian ya nelan ludah tuh, ketelan lagi sisa muntahan, ini bisa batal puasanya. Nah, kalau muntah nggak sengaja kemudian ingin melanjutkan puasanya, maka cara membersihkannya yang tuntas, yang benar. Nah, agar apa? Agar puasa kita terjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa.